Kita akan lanjut guys membaca buku setelah beberapa hari tidak membaca buku. Kurang lebih harus membuat 2-3 video. Mudah-mudahan beres sekarang guys. Masih di buku temu. Kayaknya hari ini beres. Kujelaskan bahwa aku dan ia yang dulu adalah kisah yang menyakitkan, hingga pada akhirnya aku memilih usai daripada rasa yang terus-menerus terbengkalai. Begitulah akhir cerita tentang dua orang asing yang terabaikan tapi tak ingin kehilangan. Tentu aku tak ingin mengulanginya denganmu. Aku paham di saat dua jiwa yang terikat akan ada sedih pun bahagia yang mengalir beriringan dengan waktu. Perkara kita aku sudah jelaskan padamu sebelumnya tentang aku yang bergantung kepadamu, hingga kamu adalah sosok yang pandai membawaku ke puncak bahagia tertinggi pun palung sedih terdalam. Begitulah aku dengan segala apa yang lebih dan kurangku yang sudah kamu iakan jauh sebelum sajak ini. Kini kutanyakan padamu tentang kita yang akan kamu bawa kemana akhirnya, entah bahagia dan menua bersama atau sedih, jatuh dan akhirnya runtuh. Aku percaya kamu bukan jiwa yang mudah mempermainkan rasa. Aku juga percaya kamu bukan sosok yang mudah berucap pisah. Semoga demikian. Akan kuhadirkan segala apa yang membuatmu nyaman. Kuberikan segala apa yang dapat membuatmu tetap bertahan. Jadi kini kutanyakan padamu ingin akhir yang bagaimana. Prahara Republik Ceko 2017. Kamu istimewa. Belum ada 24 jam aku menginjakan kaki di bumi bagian barat. Ada satu koper besar lebih dari 30 km untuk menyimpan cadangan 30 km. Ada satu koper besar lebih dari 30 kg untuk menyimpan cadangan pakaian hangat, sepatu dan buah tangan untuk kawan baru di negeri ini. Satu sisanya aku biarkan kosong untuk membawa bingkisan istimewa untukmu saat aku pulang. Kamu berpesan untuk membawakan cenderamata khas Eropa Timur kan? Terlihat dari jauh ada dua orang yang menungguku sembari memegang papan bertuliskan namaku. Begitulah saat aku, orang Asia yang terbiasa berjalan lambat, merasa risih ketika harus melakukan segala sesuatu dengan tepat dan cepat. Belum sempat aku memberi kabar kepada rumah. Aku harus berlari mengejar kereta cepat tujuan Wrocław, Polandia. Seperti layaknya kabar yang sudah dinanti-nanti, aku merasa bahwa aku harus segera menyapa dirimu yang terhalang jarak. Aku tahu betul kamu adalah sosok yang mudah cemas. Di saat yang sama mungkin kamu sedang menunggu notifikasi dariku, meski hanya satu karakter pesan pun. Ketika sudah berjalan meninggalkan stasiun, aku masih mencari bilik mana yang sesuai dengan karcis. Beruntung aku membeli kursi kelas pertama. Cukup nyaman untuk duduk sembari menelepon rumah. Bilik 3 kursi nomor 4 tepat di samping jendela dengan hamparan salju sebagai pemanis. Sinyal seluler sudah berubah ke penyedia jaringan lokal. Aku menelponmu menggunakan aplikasi pihak ketiga. Tidak ada jawaban, ku coba mengulangi 2-3 kali lagi. Tetap tidak ada jawaban. Mungkin kamu sudah terlelap. Aku baru ingat waktumu 6 jam lebih cepat dari waktuku. Jika sapa di ujung telepon belum mampu menawarkan rindu, kutitipkan serangkai pesan untukmu yang paling terkesan.
kepadaku salju menata diri, terdiam mendengarkan apa yang kuutarakan untuk ia sampaikan kepadamu. Kujelaskan padanya tentang jarak yang sedang memisahkan kita. Kuberi kalimat utama bahwa kamu adalah jiwa yang telah membantuku bangkit dan kembali bahagia. Segala apa yang kamu lakukan padaku telah merubah perspektif akan luka dan lara. Aku berlari berdiri setelah jatuh, pun aku juga belajar bahwa percaya adalah definisi cinta yang sebenarnya. Tentang dirimu yang menjadikan apa yang telah lalu sebagai koreksi untuk yang baru, bukan sebagai penghalang untuk peluk berujung pulang. Pada bait-bait jauh sebelum ini aku pernah menuliskan tentang gemulai senyum dan pesona parasmu yang berhasil mengalihkan duniaku. Aku bukan sosok munafik secara harfiah. Terlampau banyak syair yang ingin kutitipkan untukmu saat ini kusimpan sebagian sebagai bekal untuk kita besok saat mulai saling berprasangka. Izinkan aku berjarak sebentar saja. Tak perlu resah, aku pasti kembali pada rasa yang sama. Kututup lamunan senja ini, kukatakan bahwa kamu istimewa. Begitulah kalimat induktif yang kuutarakan pada salju. Semoga lekas sampai dan kamu baca untuk pengantar pagimu besok. Selamat tidur kekasih, aku harus bergegas. Salju sedang deras-derasnya. Stasiun utama pada pekan pertama Januari, Wrocław, Polandia 2017. Kekasih, jika suatu hari nanti aku terjatuh karenamu, mestinya kamu paham seberapa besar pengaruhmu untukku. Opelo, Polandia 2017. Satu doa yang belum dikabulkan Tuhan, kamu yang bisa melawan ego dan kerasmu. Kisah lalu untuk kita yang baru. Dalam setiap doa-doa yang memeluk, pikirku menguap mengantarkan aku pada senadika tentang masa lalu yang kelam. Semua salah dan apa yang saling menyalahkan mengajarkan aku untuk tidak mengemas kisah kita menjadi sebuah repetisi, berputar dan tetap pada sawala yang sama. Tidak, bukan itu maksudku. Perkara semua tinggi-tinggi yang telah lalu, kuambil sebagian sebagai sisipan kalimat pendukung untuk kita yang lebih baik. Bukan berarti aku membenarkan atau menyalahkanmu. Sebab aku pernah saling mengedepankan ego untuk sebuah masalah ringan dan memerlukan kisah yang saling ingin menang. Aku merasakan semua ketidaknyamanan yang kemudian tidak ingin kurasakan ketika menjalin rasa denganmu adalah kebestarian dalam setiap masalah yang telah usai. Hingga aku dan kamu tak perlu merasakan hal yang sama lagi. Sekali lagi kuutarakan kepadamu, aku tidak membandingkan atau menyiapkan segala tuntutan untuk dirimu. Yang perlu kamu tahu kekasih, aku hanya mendatangkan daftar paragraf masa lalu yang kujadikan catatan untuk membentuk kita yang lebih berkesan. Sampai sini paham? Bandung, Indonesia 2017. Tak perlu resah, aku akan kembali pada kisah yang telah lalu. Sebab segenap keinginan, harapan, dan cita-cita dari segala gagasan bahagia telah aku semogakan bersamamu. Kita baik-baik saja. Seperti yang sudah aku ceritakan kepadamu beberapa bait sebelum ini tentang semua perspektif banyak jiwa di luar sana yang menciptakan bangun ruang berisi perspektif mereka sendiri. Anggapan bahwa kamu terlampau istimewa untuk bersanding denganku menjadi kalimat pondasi. Itu merujuk pada kita seolah-olah terlihat terpaksa. Hampir setiap senja kamu mengabarkan tentang prinsipmu yang hanyut dalam alunan kata-kata mereka. Padahal kita telah sama-sama sepakat bahwa seharusnya tidak begitu. Jujur saja aku heran denganmu, selalu mendeklarasikan teguh pendirian, tetapi segala dugaan kamu jadikan acuan.
Kamu selalu memotong ucapanku dengan kata paham setiap kujelaskan tentang cinta yang perlu kamu jaga. Kamu berkilah ya sudah, seakan enggan bermasalah meskipun kamu sedang menepis islah. Kamu hanya ingin berlari bukan menyelesaikan. Kendati demikian, aku paham betul bahwa setiap jiwa memiliki titik terendah dan terbaik. Begitu juga pilihanku kepadamu yang hadir dengan mahkota terindah dan duri yang tajam, hingga aku berani memutuskan bahwa kita sedang baik-baik saja. Aku percaya bahwa setiap garis perubahan membutuhkan waktu untuk bermetamorfosis. Aku juga yakin suatu saat kamu bisa dewasa lebih dari ini. Tak perlu munafik untuk mengatakan kamu belum cukup pandai dalam mengolah perkara. Jika nyatanya demikian, kamu mau bagaimana lagi? Sesekali aku harus keras dalam memberitahumu. Menjadi dewasa adalah seni peran terbaik dalam teatrikal romansa yang disebut cinta. Kutawarkan cerita romansa paling indah untuk dirimu. Simpan rapi-rapi namaku dalam setiap aminmu. Jaga baik-baik napasku dalam setiap tidurmu. Semoga kamu bisa menafsirkan. Temu. Telah banyak perasa yang menceritakan keluh kilah, resah, dan kisah masa lalu yang cukup untuk dikenang. Bukan diulang, kutata rapi kenangan dalam rak pikiran. Sebab seperti yang pernah kuutarakan bahwa masa lalu tidak dapat dilupakan, diubah atau dihilangkan. Masa lalu hanya dapat diterima. Begitupun tentang segala catatan lampau yang kugunakan sebagai langkah perbaikan dalam menjalin kisah denganmu. Masih ingat? Kini izinkan aku menafsirkan dirimu secara gamblang dengan kata-kata sebagai media penjelasnya. Perihal memang benar atau tidak menggambarkan dirimu itu perkara belakang. Begini kekasih, kamu adalah elektron yang selalu berotasi dalam proton pikiran. Kemudian didefinisikan sebagai atom cinta. Sedikit berlebihan memang, tetapi cukup untuk memvisualisasikan keadaan sebenarnya ketika aku bersamamu. Dalam setiap keluhan terdapat kalimat pengakuan yang menjadikan aku sebagai pasanganmu seutuhnya. Secara harfiah, entah kamu menyadari atau tidak, aku merasakan begitu. Dimulai dari perjumpaan tanpa sengaja yang mungkin saja telah dituliskan Tuhan untuk kita, temu yang cukup canggung bagi dua asing yang saling bertukar pikiran, membagi kekurangan, dan menceritakan lebih masing-masing. Kita pernah mengalami masa penuh sawala tanpa ujung. Juga ada masa ketika aku dan kamu sedang hangat-hangatnya. Pada waktu yang terus berjalan, kita pernah saling tidak mengacuhkan ketika rasa menjadi semenjana, dingin dan tanpa perasa, saling menghakimi untuk siapa yang paling benar, salah dan disalahkan, sama dengan babak ketika kita kembali terbang di atas dan bercengkrama di antara satu helaan napas, memeluk dan denyut dalam simfoni bahagia yang paling indah. Semua ada, pernah, dan tetap aku jalani berkisah denganmu. Sebuah teori sederhana menjelaskan bahwa tidak ada jiwa yang sempurna di bumi ini. Berikut dengan hukum Gosen 1, bahwa memilih menjalani skenario cinta adalah perihal kenyamanan yang suatu saat akan menurun dan menemui titik jenuhnya. Sampai sini paham sayang? Meski demikian, aku percaya bahwa hukum Newton ketiga menjelaskan cinta yang dingin akan kembali hangat jika masing-masing pemerannya saling hirau dengan alur romansa untuk tetap bersama. Saat ini telah kutitipkan secangkir janji untuk hatimu yang pernah dingin. Juga kusisipkan sebaik doa bersama dengan namamu pada setiap aminku. Aku pernah berjanji pada diriku sendiri, aku menempuh cara bagaimanapun agar tidak melukaimu.
sebab aku pernah terluka begitu hebat dulu. Berikut dengan kalimat penyusun janji yang memaksa aku untuk menjadikanmu selalu menjadi yang terbaik. Walaupun aku tahu banyak yang lebih baik dan sempurna darimu. Sudah kubilang, aku tidak menafikan, kita telah dipertemukan oleh Tuhan pada skenario terbaik. Entah bagaimana akhirnya, pun entah dengan siapa esok kita saling berbahagia, kamu tetap menjadi sosok penyusun definisi bahagia dalam munajat cinta. Kekasih, mungkin ini terdengar klise, tetapi aku dan kamu adalah sepasang fiksi yang mungkin saja berakhir dengan elegi. Maka jaga namaku baik-baik dalam doamu. Mintalah apa saja dariku asal tak lebih mahal dari cintaku. Sebagai penutup, semoga kamu menjadi tanda titik dari sinopsis kisah asmara yang kujalani. Menetaplah bersamaku dengan segala lebih dan kurangku, karena aku telah berhenti mencari lebih baik darimu, karena aku telah menemukanmu, dan karena kamu adalah temu. Amin. Rumah hatimu akhirnya. Ya, kamulah akhirnya. Tepat segala rinduku pulang, tepat segala sedihku hilang. Tetap di belakang telingamu, kubisingkan pelan bahwa aku mencintaimu. Profil penulis, kita akan bacakan dari kesimpulan saja. Guys, sudah selesai.